Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jidan Reza Karim. eh, ingin menjelaskan tentang proyek web saya tentang monitoring harga pangan. Eh, Pada halaman pertama akan disediakan dashboard yang menyediakan pantauan harga, berita tentang sembako, kayak harga sembako terbaru, terus stok-stok gitu. Nah, di sini beritanya masih statis soalnya kita ngejar waktu itu. Kemudian di sini ada tentang kami untuk menghubungi kita kayak email, terus Instagram, Facebook dan Twitter. Kemudian di sini ada cari harga. Di halaman cari harga ini kalian bisa mencari bahan bahan yang ingin kalian cari, misalnya beras. Nah, di sini akan muncul beras aja, dikarenakan di sini saya menggunakan Java untuk mengatur pencarian agar jika barang yang dicari akan muncul barang itu aja. Di sini, nah ini menggunakan load barang. Eh, Kemudian di sini ada login admin. Di halaman login admin, eh, ini hanya untuk admin karena untuk input data kayak input barang, terus update harga dan lain-lain. Untuk input barang pertama kita coba input Panther. Kita kasih harga 12.000 aja. Distributornya kontrasun lah. Kontak kita. Nah, di sini bisa ambil foto dari galeri kalian masing-masing. Misalnya inilah Roblox. Nah, di sini sudah ada notifikasi jika data berhasil disimpan. Kita bisa cek di halaman cari harga tadi. Nah, di sini sudah muncul eh, data yang kita input tadi. Nah, nanti untuk fotonya akan masuk ke folder upload dengan kode unik di depannya ini seperti 174 174 788 gini. Itu untuk membedakan jika nantinya ada foto yang diupload duplikat. Jadi nanti otomatis dari ID di depannya ini akan berbeda sehingga meminimalisir duplikat foto. Nah, kemudian tadi di admin ada update harga. Nah, di update harga ini kita bisa update harga terus kayak stok-stok, mungkin nanti ada stok-stok terus kayak misal kalian misal dari disiplinnya ganti nomor itu bisa kita edit. Contohnya di sini kita edit data tadi enter. Nah, misal kita mau ganti harganya menjadi 15.000. Nah, kita langsung simpan aja. Nah, data sudah berhasil diupdate. Kita cek ke halaman utama, terus ke cari harga. Nah, ini udah keubah. Di sini kita hanya menyediakan fitur seperti itu karena memang website kita ini hanya khusus untuk
cek harga sembako, terus kayak stok terdekat, stok terbanyak, terus kayak distributor terdekat. Misal nanti kalian rumahnya Magelang, lah nanti kalian akan diarahkan ke distributor terdekat yang ada di Magelang. Mungkin di fitur selanjutnya nanti akan ditambahin kayak update lokasi. Di sini kan masih kurang ada lokasi terdekat gitu kan. Nanti mungkin di update selanjutnya akan ada fitur lokasi dengan dan kontaknya ini nanti akan langsung ditujukan kepada ke WA dari masing-masing distributor. Nah, udah selanjutnya lagi mungkin nanti untuk berita-beritanya ini bisa diklik langsung ditujukan ke berita yang disediakan. Nah, mungkin eh, itu aja sih dari website kami. Untuk codingan-codingan juga kita menggunakan bahasa PHP, HTML, CSS, dan juga Java. Tadi di sini ya Javanya. Nah, ini Java. Eh, Terima kasih. Selebihnya nanti untuk UI-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai UI pada dashboard monitoring harga pangan. Tampilan awal atau landing page didominasi berwarna hijau gelap dengan ilustrasi bahan makanan di tengah. Untuk teks utamanya, selamat datang di monitoring harga pangan. Dan di sini terdapat dua tombol utama, yaitu login admin dan cari harga. Untuk login admin ini menuju ke halaman login untuk admin agar bisa mengakses dashboard backend. Lalu untuk cari harga ini mengarahkan pengguna ke fitur pencarian harga bahan pangan. Lalu untuk headernya di sebelah kiri ada logo dan nama monitoring harga pangan. Di sebelah kanan ada navigasi sederhana, home, new, contacts. Untuk konten utamanya ini tiap berita ditampilkan dalam kartu berwarna hijau gelap. Nah, kartu berisi judul lokasi, lalu judul berita, tanggal rilis, dan terdapat gambar thumbnail. Tersusun dalam dua kolom yang responsif dan rapi. Lalu di bagian footer ini mendiskusikan singkat misi dari platform yang kami rancang atau buat. Lalu tertera juga sosial media dan kontak. Untuk cara penggunaan website ini cukup mudah dan sederhana. Nantinya pengguna bisa uh, mencari melalui link dari website ini, lalu cari harga dan login yang telah saya sampaikan tadi. Jika pengguna scroll ke bawah, nantinya akan membaca berita yang relevan dengan harga pangan dan distribusi secara real time dan bisa menggunakan informasi tersebut sebagai referensi dalam belanja kebutuhan pokok. Lalu juga pengguna bisa menghubungi via kontak atau sosmed. Kali ini aku akan menjelaskan desain user interface dari halaman pencarian. Halaman ini memuat beberapa prinsip desain. Yang pertama, kesesuaian atau konsistensi. Semua produk memiliki struktur yang sama, yaitu gambar, nama produk, harga, distributor, dan juga kontak. Yang kedua, ada prinsip hierarki visual.
yang mana informasi paling penting ditampilkan paling atas dan yang paling menonjol, seperti nama produk dan juga harga yang di bold berwarna hijau. Kemudian, di dalam UI terdapat tampilan umum yang pada halaman ini memiliki antarmuka sederhana dengan latar belakang hijau yang dapat menenangkan mata dan konsisten dengan tema yang sudah ditentukan. Untuk navigasi dapat dilakukan dengan baik melalui tombol kembali di kanan atas, serta adanya bar pencarian di tengah atas halaman untuk mempermudah pengguna mencari bahan pokok. Pada komponen kartu produk, setiap bahan pokok ditampilkan dalam bentuk kartu yang berisi gambar produk, harga produk, nama produk, distributor, dan juga kontak dari distributor yang dapat dihubungi. Yang selanjutnya, penjelasan dari segi UX. Yang pertama, untuk kemudahan akses. Pengguna dapat langsung melihat harga tanpa perlu melakukan login, yang mana ini dapat memberikan akses cepat terhadap informasi yang utama. Kemudian, pencarian yang cepat. Pada fitur pencarian ini, dapat membantu pengguna untuk menemukan produk tanpa perlu scrolling terlebih dahulu. Selanjutnya, ada kejelasan untuk informasi. Informasi penting seperti harga dan nomor kontak langsung dapat terlihat tanpa perlu melakukan klik tambahan, sehingga pengguna tidak perlu melakukan usaha ekstra. Kesimpulan dari website monitoring harga pangan, UI-nya, kalian merancang dengan tampilan bersih dan warna yang konsisten, memberikan akses cepat ke informasi harga dan berita terkait, cocok digunakan untuk edukasi masyarakat dan pengambilan keputusan pembelian dari sembako. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya Ilmu Febriansyah akan menjelaskan beberapa komponen yang saya susun pada website yang kelompok saya buat, yaitu monitoring harga pangan. Pada kesempatan kali ini di sini saya berperan sebagai front end developer dan juga UI UX. Di web ini saya susun untuk hierarki yang sedemikian rupa agar para pengguna dapat dengan mudah mengakses dan juga mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencari informasi tentang harga pangan yang ada di pasaran. Nah, pada kali ini di web ini juga tertera berita-berita yang senantiasa up to date untuk membantu pengguna untuk mencari informasi yang ada mengenai harga pangan yang ada di pasaran. Nah, kemudian di sini ada fitur cari harga yang akan dengan spesifik mencari harga bahan pokok yang mungkin sedang dicari oleh pengguna, ya. Mungkin di sini bisa diketikkan beras, langsung muncul di beras, atau gula gitu. Begitu pula dengan yang lain. Nah, begitu pula di sini ada fitur admin juga yang bisa digunakan untuk menginput atau mengedit database yang ada di web ini. Ya, di sini ada input barang untuk nama barang, harga, distributor, kontak distributor, lalu upload gambar. Kemudian ada update harga. Ini untuk mengedit dan mengatur beberapa elemen yang mungkin sudah diupload oleh admin sebelumnya mengenai harga bahan pokok dari beberapa distributor yang ada di pasaran. Lalu di sini juga ada lihat kembali ke halaman utama dari website monitoring harga pangan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.